Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya menggerakkan semua hal di sekitar kita? Mulai dari planet yang orbit, sampai mobil listrik yang kita naiki. Jawabannya ternyata ada dalam sebuah bahasa tersembunyi yang nggak kasat mata, yaitu vektor. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bongkar bareng-bareng rahasia bahasa ini dan lihat gimana dia membentuk dunia kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari konsep yang paling dasar, cuma sebuah panah. Terus, kita bakal kasih dia alat-alat matematis. Sampai akhirnya, kita bisa baca pikiran alam semesta lewat persamaan Maxwell dan bahkan ngendaliin motor listrik modern. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita harus paham dulu nih perbedaan mendasar yang jadi fondasi dari semua hal tentang vektor. Gini deh, di fisika sama teknik ada besaran yang cuma angka doang, kayak suhu atau massa. Itu kita sebutnya skalar, simple. Tapi ada besaran lain kayak gaya dorong atau kecepatan. Kalau kita ngomongin ini, kita harus tahu arahnya kemana kan? Nah, besaran yang punya nilai sekaligus arah, inilah yang kita sebut vektor. Nah, di sini nih letak pentingnya. Kalau kita jumlahin massa, gampang kan? 1 kilo tambah 1 kilo, ya pasti jadi 2 kilo. Tapi gimana kalau gaya? Coba bayangin, ada dua orang dorong satu kotak dari arah berlawanan dengan kekuatan yang sama persis. Hasilnya bukan jadi 2 kali lipat, malah jadi nol. Kotaknya nggak gerak. Kenapa? Karena arahnya beda. Arah itu mengubah segalanya. Oke, kita udah kenalan nih sama yang namanya vektor. Sekarang, gimana caranya kita ngobrol atau bekerja sama dengan dia? Yuk, kita buka kotak peralatannya dan lihat operasi apa aja yang bisa kita lakuin. Menjumlahkan vektor itu sebenarnya kayak ngasih serangkaian petunjuk arah. Misalnya, kamu jalan 5 langkah ke timur, terus lanjut 5 langkah ke utara. Kamu nggak akan berakhir 10 langkah dari titik awal kan? Posisi akhir kamu atau vektor hasilnya harus memperhitungkan perubahan arah itu. Nah, metode ujung ke pangkal ini cara paling gampang buat menggambarkannya. Oke, penjumlahan udah. Tapi gimana sama perkalian? Nah, ini dia nih yang bikin dunia vektor jadi seru banget. Ternyata ada dua cara yang sama sekali beda buat mengalihkan vektor. Dan masing-masing cara itu ngasih tahu kita cerita yang beda juga. Jadi intinya gini, perkalian titik atau dot product itu ngukur seberapa searah dua vektor. Dan hasilnya cuma angka biasa. Ini berguna banget buat ngitung usaha misalnya. Tapi perkalian silang atau cross product hasilnya malah vektor baru yang arahnya tegak lurus. Ini sempurna banget buat ngejelasin sesuatu yang berputar, kayak torsi. Dua alat, dua fungsi yang beda total. Sekarang kita naik level, kita masuk ke kalkulus vektor. Anggap aja gradien, divergensi, dan curl ini sebagai kekuatan super buat memahami medan-medan tak kasat mata di sekitar kita, kayak medan gravitasi atau medan elektromagnetik. Gradien itu gampangnya kayak kompas buat nunjukin perubahan. Kalau kamu lagi di area dengan suhu yang beda-beda, gradien bakal nunjuk ke arah di mana suhu naik paling cepat. Jadi, kalau kamu mau cepat anget, ya ikuti aja arah gradien. Di kelistrikan, ini yang menghubungkan potensial listrik dengan medan listrik. Nah, kalau divergensi, ini tugasnya buat ngasih tahu kita, apakah satu titik itu jadi sumber atau malah jadi pembuangan. Bayangin keran air, airnya nyebar keluar. Nah, itu divergensinya positif, dia jadi sumber. Kalau lubang pembuangan, airnya masuk ke dalam. Itu divergensinya negatif. Muatan listrik positif adalah contoh sumber medan listrik. Konsep ini penting banget di hukum Gauss. Dan yang terakhir, jagoan kita, curl. Sesuai namanya, ini semua tentang pusaran atau rotasi dalam sebuah medan. Kalau di satu titik ada curl, artinya di situ ada sesuatu yang berputar, kayak pusaran air. Dan konsep inilah yang jadi kunci ajaib gimana medan listrik dan magnet bisa saling menciptakan satu sama lain. Penting banget ini. Nah, sekarang kita bakal lihat gimana semua alat yang udah kita kumpulin tadi, dot product, cross product, divergensi, dan curl, dipakai buat nulis aturan main fundamental dari alam semesta kita. Ini dia aplikasi terbesarnya. Jangan lihat ini sebagai rumus pusing. Anggap ini sebuah kalimat yang ditulis pakai bahasa vektor.
Ini artinya, sebuah medan listrik yang berputar diciptakan oleh medan magnet yang berubah terhadap waktu. Ini bukan cuma matematika, ini resep buat bikin listrik. Inilah prinsip dibalik setiap generator listrik di seluruh dunia. Keren kan? Dan inilah dia puncaknya. 4 persamaan vektor ini yang cuma pakai divergensi dan curl bisa menjelaskan semua fenomena tentang listrik, magnet, dan bahkan cahaya. Bayangin, seluruh dasar teknologi modern kita, radio, wifi, internet, semuanya terkandung dalam 4 baris ringkas ini. Ini benar-benar salah satu pencapaian paling luar biasa dalam sejarah manusia. Oke, dari hukum alam semesta yang super luas, sekarang kita pindah ke sesuatu yang lebih dekat sama kehidupan sehari-hari. Kita lihat gimana ide-ide abstrak ini dipakai buat ngendaliin motor listrik di mobil listrik dengan presisi yang luar biasa. Motor AC 3 fasa itu kuat banget, tapi ngendaliinnya susah. Kita harus berurusan dengan 3 gelombang listrik bolak-balik yang ribet dan saling mempengaruhi. Rasanya kayak mau jinakin 3 ular liar sekaligus. Disinilah vektor datang sebagai pahlawan. Solusinya jenius banget. 3 gelombang AC yang ribet tadi digabungin jadi satu vektor tunggal yang berputar. Lalu kita seolah-olah loncat ke atas vektor yang berputar itu. Dari sudut pandang baru ini, masalah yang tadinya rumit tiba-tiba jadi simpel. Cuma jadi 2 nilai stabil yang gampang dikontrol, kayak ngatur arus DC biasa. Hasilnya luar biasa. Trik vektor ini memungkinkan insinyur mengontrol torsi dan medan magnet motor secara terpisah. Kayak punya 2 pedal gas, satu buat ngatur kecepatan, satu lagi buat ngatur kekuatan magnet. Inilah rahasia dibalik akselerasi instan dan efisiensi super tinggi mobil listrik modern. Oke, kita udah sampai di ujung perjalanan. Dari sebuah panah sederhana, vektor berkembang jadi alat luar biasa buat menjelaskan hukum alam dan merekayasa teknologi canggih. Jadi pelajaran utamanya apa? Vektor itu bukan cuma buat PR matematika atau sekedar panah di atas kertas. Vektor itu kayak kacamata khusus yang bikin kita bisa melihat interaksi-interaksi tak terlihat yang membentuk realitas kita. Dari tarikan gravitasi sampai gelombang radio yang membawa sinyal ke HP kamu. Nah, pertanyaan terakhir buat kamu, dari pergerakan galaksi, dinamika fluida, sampai komputasi kuantum, bahasa vektor terus membuka pintu pemahaman baru. Kira-kira realitas tersembunyi apa lagi yang sebenarnya cuma nunggu buat diungkap oleh sebuah panah sederhana yang punya arah?